Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Akan saya bahas mengenai koin FTX ini ataupun VTT. Hati-hati ya, jangan sampai kita kena jebakan Batman. Kribo ini orangnya memang seperti ini ya, ongkrongan. Jadi suka loncat-loncatan kayak monyet ya, loncat-loncat loncat sana sini, banting sana banting sini. Hati-hati, ini kita mending masih pilih koin-koin yang berfundamental, yang lebih baik. Ini namanya koin-koin bekas kasus, tapi ya semua keputusan ada di tangan Anda. Mas Bro hanya akan mereview sesuai dengan rekoman yang Anda minta. Yang mana koin FTX ini sebetulnya kan koin bermasalah besar, yang mana pernah menjadi sejarah kelam di dalam perkriptoan. Bagi saya banyak orang yang sangkut sampai gantung diri ya, gara-gara koin ini dan si koin si Terra Luna. Koin kalau sudah cacat seperti ini, saya rasa seandainya dinaikkan lagi pun masih tanda tanya, sangat berbahaya bagi saya. Yang namanya orang sekali udah kayak begitu, itu kelakuan orang ya udah kelakuan jelek, tetap nanti akan bertingkah, akan berulah kembali, seperti si bakwan ini ya, Bokman Kribo ya. Jadi memang dia masih petantang-petenteng, memang uangnya masih ada juga, dia masih bisa mengendalikan internet ya, sangat berbahaya juga. Dia juga bisa main micin juga bro. Yang mana kalau nanti saya kasih tahu ya, ini kelihatannya ada dukungan dari si Glangser ya, itu betul-betul ya setan sama setan. Hati-hati sekali, yang mana koin yang bagus nggak ada masalah dibilang sekuritas, ketika koin FTX ini malah didukung sama si Glangser. Nanti ada beritanya yang sangat mengejutkan menurut saya, bisa Anda perhatikan nanti di belakang video. Akan saya kasih pengertian untuk koin FTX ini, walaupun ini naik 4 sampai 60-an%, jangan dilihat Anda konyol melihat naiknya ini. Ini naik itu kan karena kemarin yang beli bantingan di bawah ya, yang mana sekarang pamer lagi, cari ketenaran lagi si FTX itu ya, si bakwan itu ya, Bokman ya. Kita lihat dari story candlenya ini, aduh betul-betul mengenaskan menurut saya ini. Jadi harganya itu kan FTX itu sampai 1 juta lebih, 1.134.000 harga tertingginya, tiba-tiba dibanting sampai harga di bawah $1. Itu apakah nggak sangat mengesankan? Banyak orang yang sudah punya harapan lagi di sini, habis-habisan gantung diri, cut loss tuh banyak sekali, dengan ditandai dengan market gede, sekarang tinggal sedikit sekali ya. Dikatakan kemarin cuma 10 triliun, sekarang tinggal 20 karena ini kenaikan ini ya. Ya dialah yang ngangkat-ngangkat, ketahuan ciri khasnya dia itu kan sukanya begitu, banting atas, angkat atas, banting bawah maksudnya. Ini juga cari lagi, nanti akan ada korban lagi kalau nanti orang yang nggak ngerti FOMO di sini, kemudian diangkat nanti sampai 100 bahkan 200.000, kemudian dibanting, mau apa ya. Ini pandangan saya pribadi, karena ini koin pernah bermasalah ya, jadi sejarah kelam di dalam perkriptoan. Kalau menurut saya ya, koin-koin yang seperti ini ya jauh-jauh lah, nggak usah mikiri cuan besar. Masih banyak koin yang lain yang bisa kita jadikan cuan. BTC, ETH, BNB udah jelas, SRP, Cardano udah jelas. Kalau ini sangat riskan sekali, kita nggak tahu nanti barangkali beberapa tahun ke depan ataupun beberapa bulan ke depan sudah nggak ada ataupun dibanting lagi, ya sangat bahaya. Ini kan banyak dukungan orang-orang yang rusak juga di US ya, para setan-setan kurang ajar itu, yang semua ini kan mau jerat hukum saja masih di luar penjara. Pokoknya di sana kan, di US itu kan negara kapitalis, semua uang dan uang. Hukum aja bisa dibeli, Fed, SEC itu bisa dibeli semua. Ya saya jelaskan beritanya langsung, nggak usah lama-lama mengenai koin yang bobrok ini. Menurut saya kalau Anda masuk ya boleh-boleh saja, saya mereview sesuai fakta yang ada di lapangan, saya nggak ngibul-ngibul. Memang ini bekas koin blekutak, bekas koin banyak orang bangkrut sangkut di sini, gila-gilaan terjadi di FTX. Dalam satu malam bisa digembur habis sama Binance aja hancur ya. FTX bangkit kembali ya, FTT melonjak 60% pasca komentar Gensler dari SEC. Ya ini Gensler lagi berulah ini.
yang mana bikin orang FOMO lagi di sini nanti pamer ya, yang lain naiknya 10%, 20%, dia naik 60%. Ongkrongan biasa seperti ini kerjaannya dia, dari dulu udah terbaca, takutnya nanti dibanting lagi. Dalam dunia yang penuh gejolak ini, mata uang kripto FTT melonjak tajam sebesar 65% meski pendiri FTX Sam Bankman-Fried ya, Bankman-Kamret ini dinyatakan bersalah minggu lalu. Kenaikan ini terjadi setelah ketua SEC Gary Gensler ini kurang ajar betul ya, memberikan sinyal bahwa ia terbuka terhadap ide untuk menghidupkan kembali bursa kripto FTX yang bangkrut. Ini kan konyol, Binance diserang, yang exchange bener-bener ya mengikuti pelaturan ini, yang exchange bikin garong, bikin orang pada mampus ya, didukung sama Gary Gensler. Ini model apalagi orang yang seperti ini kok masih hidup ya? Emang kalau orang serengkel itu, orang yang kurang ajar itu, serengkel maksudnya ya, banyak dosa itu nggak mati-mati bro, diracun pun kebal dia. Ya, untuk menambah dosanya kali ya. Emang betul ini, diracun aja nggak mati orang model kayak gini, apalagi santet nggak mempan ya. Memang udah temennya setan, jadinya kebal segala macam. Yang namanya siluman ya disantet nggak mempan ya, diracun ya nggak mempan. Sambil bercanda aja, wong ini aja juga dari Gensler juga orang pekucalan, belekacutan bikin ledekan orang ya. Bahasa saya kalau bisa ngerti aja ya cerna, tangkap, kalau nggak ngerti ya bagaimana lagi. Yang orang nggak ngerti ya mau jelaskannya dengan bahasa yang gampang juga bahasa yang susah, wong itu bahasa kadang-kadang Mas Bro nggak ada artinya. Bercanda ya, cuma guruan saja ya. FTX melonjak meski FTX bangkrut, mancrut, bangkrut, asem gak, bangkrut di kuar-kuaran lagi ya, bangkrut di tonyol-tonyolin lagi. Ini si Gensler ini kurang kerjaan ya. Ya inilah dia sekarang jadi asistennya daripada Bakwan Bokman kali ya, karena kemarin kan beritanya dia mau digaji 1 tahun $1. Gimana bro, 1 tahun $1 itu ya untuk motong kumisnya aja. Biaya untuk motong kumisnya aja nggak cukup ya. Kalau 1 tahun kumis motong 1 bulan sekali, kita harus beli yang pemotong itu harganya 10.000. Kalau setahun berapa ya, 120 ya, sebulan itu 120 ya. Kalau setahun berapa untuk motong jenggot aja sama kumis, nggak cukup gaji $1 1 tahun. Ngomongin kumis ya, ujung-ujungnya nanti rambut keriting ya. FTT, aduh. Ketawa saya, artinya rambut keriting jadi nek sendiri ya. FTT ya, token asli dari bursa kripto FTX yang bangkrut mengalami kenaikan tajam sebesar 65% pada hari Kamis. Kenaikan ini terjadi meski pendiri FTX Sam Bankman-Fried ya dinyatakan bersalah minggu lalu. Jadi mohon maaf ya Mas Bro, kadang-kadang ngomong begajulan dan bengek ya, bahasanya senjat sendut yang namanya senjat sendut apa nggak pernah di edit ya, apa adanya ya. Apalagi omongannya nggak apa adanya, video aja nggak perlu diedit, apalagi suara, pakai suara buat apa ya. Ini kan asli apa adanya, suara juga video nggak pernah diedit. Bagaimana ngeditnya, bikin video sampai sehari menumpuk bertumpuk-tumpuk sampai 4 kali, mau ngeditnya apakah nggak semalam suntuk, buat apa, ngapain, begitu aja apa adanya. Meski demikian, pasar tampaknya merespon positif terhadap komentar ketua SEC. Ya ini ketua SEC direspon positif, ngapain wong ini koin sudah kacau balau ya. Gary Gensler yang terbuka terhadap ide untuk menghidupkan kembali bursa kripto FTX yang bagus-bagus dicekal, dibanting, ditendang, yang jelek bobrok kayak gini diangkat. Ini betul-betul setan ini orang ya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki harapan terhadap FTX meski bursa tersebut telah bangkrut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pasar merespon positif terhadap komentar Gensler yang menunjukkan bahwa regulasi tidak selalu berarti kematian bagi bursa kripto. Omong kosong, sialan ini. Betul-betul ini gara-gara digaji 1 tahun $1, akhirnya nempel mafia. Aduh, ini kalau orang yang nggak ngerti, takutnya orang-orang awam ya masuk 100 juta ke FTT ya, mampus, bahaya. Ini ketua SEC Gary Gensler memberikan sinyal bahwa ia terbuka terhadap ide yang menghidupkan kembali bursa kripto FTX yang bangkrut. Komentar ini tampaknya memberikan harapan baru bagi pasar yang merespon dengan meningkatkan nilai FTT.
Meski demikian, Cleanser menekankan bahwa segala upaya untuk menghidupkan kembali FTX harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ada. Ia berarti bahwa FTX harus mematuhi semua regulasi yang ada jika ingin kembali beroperasi. Masa depan FTX, meski FTX saat ini bangkrut, masa depan bursa kripto ini masih terbuka. Dengan komentar Gary Gensler, ada kemungkinan bahwa FTX bisa kembali beroperasi asalkan mereka mematuhi semua regulasi kripto yang ada. Namun pertanyaan besar yang muncul adalah siapa yang akan memimpin FTX jika bursa ini kembali beroperasi? Ya jelas Gary Gensler. Gary Gensler akan memimpin FTX, bro, gemblong. Dengan pendiri FTX Sam Bankman-Fried dinyatakan bersalah, kemungkinan besar akan ada perubahan kepemimpinan di FTX, yaitu Gary Gensler. Setuju saya. Penutup ya, dalam dunia kripto yang penuh gejolak, ya, satu hal yang pasti adalah bahwa perubahan adalah hal yang konsisten. Dengan FTT melonjak 65% meski FTT bangkrut, jelas bahwa pasar kripto masih memiliki harapan terhadap FTX. Hanya waktu yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya, tergantung Gensler ini. Kurang ajar benar untuk jadikan pertimbangan ada investasi. Saya nggak mengajak-ngajak di koin kurang ajar ini. Yang ini namanya US itu kan penuh dengan kepletan uang ya. Begini akhirnya ya, yang namanya apa undang-undang atau pelaturan berubah, apalagi nanti setelah ganti pilpres, aduh perubahan besar lagi. Jangan-jangan PP nanti diangkat menjadi koin apa namanya favorit di US, jadikan legal tender. Menghayalnya bisa saja ya. Saya rasa untuk berkutakan untuk hari ini cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak canda, banyak tawa gurau. Jangan berita Anda asal makan mentah-mentah. Disimak, yang positifnya diambil ya, dipelajari lagi, yang busuknya dibuang. Yang namanya manusia begitu, nggak sempurna ya. Yang sempurna itu kan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.